Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari yang ceria ya, Bunda ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Sohifa yang sudah hadir pada podcast kita kali hari ini. Ini kita videonya itu, jadi gini ya, gitu. Ya, kita membuat penonton itu jadi baru tahu tentang hal-hal yang mereka itu melihat dari video-video yang kita kasih gitu, Bu. Gitu. Oke, Bunda, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih, Bunda? Oh, kalau saya, Ya. waduh, sibuknya gimana ya ini ya? Saya selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya, tentunya kami sibuknya tidak di cabang saja, tapi di cabang seluruh Kota Surabaya. Oke. Ya, Wah. di samping itu kami juga ya mungkin udah usia pensiun ya, tapi kami juga masih membawai anak-anak kecil belajar ngaji. Terus kalau malam itu ibu-ibu di masjid itu. Wah, Ya. Masya Allah, mantap jadi aktivis ya, Bun ya. Alhamdulillah. Masya Iya. Allah, jadi semangatnya itu, girohnya itu tetap menjadi anak-anak muda. Ya, mudah-mudahan usia boleh tua tapi semangat harus tetap muda, Iya. Mbak. Sangat luar biasa nih Bu Sohifa ini. Semangatnya Masya Allah, tabarakallah nih. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Oke, amin amin. Oke, Bu Sohifa ini kita bicara dulu nih tentang narasi yang menjadi gerakan dakwahnya Bunda-Bunda Aisyah. Oh, iya. Yaitu adalah risalah perempuan berkemajuan. Boleh jelaskan nggak, Bun? Iya. Apa itu risalah perempuan berkemajuan? Boleh. Ya, baik. Risalah perempuan berkemajuan ini mungkin diresmikan itu pada saat muktamar yang di Solo kemarin ya. Nah, intinya perempuan berkemajuan di situ artinya sebagai perempuan itu harus beriman kepada Allah, kemudian harus produktif. Ya, harus produktif, tidak boleh menjadi perempuan itu seperti orang dulu ya. Jadi orang perempuan itu ya di kasur, di sumur, di dapur itu aja tidak. Tetapi orang perempuan itu harus produktif. Dan sebagai perempuan harus membawa rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW diutus adalah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kemudian dalam beribadah, dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu kami tetap berdasar pada Al-Quran dan Al-Hadis, namun di situ ada tajdid. Jadi kita tidak meninggalkan dengan perubahan-perubahan yang ada, dengan tentunya masih tetap berpegang pada Al-Quran dan Hadis. Itu artinya perempuan berkemajuan. Oke, ini kan terkait definisinya ya, Iya. Bu Sohifa ya. Nah, kalau terkait konsepnya nih, apa sih makna perempuan berkemajuan dan bagaimana konsep itu bisa relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, terutama di perempuan? Ya, oke. Baik, kita memiliki konsep perempuan berkemajuan itu memang ada dasarnya ya, yaitu surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang berbuat baik, jadi berbuat baik, beramal soleh, itu baik itu laki-laki dan perempuan, itu tidak dibedakan. Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia. Nah, ini adalah janji Allah. Barang siapa yang berbuat baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka dia akan diberi kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia. Kemudian nanti walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi nanti di akhirat pun kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan di dunia. Itu adalah sebagai dasar, konsep dasar kita untuk selalu beraktivitas di Aisyah. Dan Aisyah itu sendiri juga tidak kalau berdakwah itu tidak hanya untuk orang Aisyah saja, tapi secara umum ya. Contoh, jadi di Aisyah itu kita kan memiliki beberapa majelis ya. Ada majelis pendidikan. Nah, di situ juga ada TK. TK kita juga memiliki 72 TK dan 47 playgroup. Nah, di mana dengan kita juga menyambut baik program pemerintah bahwasanya kita sekolah TK itu harus menerima siswa yang inklusif.
Nah, sehingga siswa-siswa yang inklusi itu juga bisa diterima di TK Aisyah, sehingga guru-guru Aisyah harus juga lebih maju gitu ya. Kemudian dalam bidang kesehatan juga begitu. Aisyah juga ada program pemberantasan TB, kemudian memberantas stunting. Nah, di situ maka peran Aisyah di Surabaya khususnya ini insya Allah sudah bisa membantu pemerintah insya Allah ya dalam bidang kesehatan. Kita bisa membuat TB di Surabaya itu menjadi kurang dari yang semestinya, kemudian angka stunting juga menurun, kemudian dari majelis tabligh itu juga ada dalam menanggulangi pernikahan dini dan juga perceraian, angka perceraian itu tidak meningkat, maka juga ada yang namanya Biksa, yaitu ada bimbingan untuk konsultasi keluarga sakinah kita punya. Kemudian bagaimana kita juga ketika seseorang itu terbelit masalah hukum umpamanya begitu. Kami juga di Aisyah itu ada yang namanya pos bakum. Jadi pos pelayanan bantuan hukum itu ada di Aisyah. Jadi kita memiliki satu tempat yang dinamakan dengan PLTP 2M. Nah, jadi itu gabungan antara 3 majelis, yaitu majelis sosial, kemudian yaitu namanya Bakesos, kemudian ada Biksa itu dari majelis tabligh, kemudian ada pos bakum itu dari majelis hukum dan HAM itu. Jadi itulah Aisyah memang harus terus maju. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari di mana kita tinggal itu ya, khususnya kita di Surabaya. Gitu, Mbak. Oke, berarti ini sangat-sangat menekankan terkait Quran Surat An-Nahl ayat 97 tadi ya Bun ya, terkait bagaimana perempuan sama laki itu adalah adil di mata Allah, terutama saat kita menjalani aktivitas di dunia gitu ya, gitu. Betul. Luar biasa. Jadi tidak mengkasihkan kelas bahwa kalau bahas hukum itu hanya untuk cowok gitu, tapi yang perempuan pun juga harus ikut andil dalam hukum gitu. Jadi yang pinter itu tidak hanya laki-laki saja, orang perempuan juga harus pinter. Jadi tidak istilahnya, kalau dulu kan ada istilah orang tua itu wis gak usah sekolah dukur-dukur, swarga nunut neraka katut begitu ya. Sehingga apa, orang perempuan dulu ya wis apa jarene gitu ya, tapi sekarang kan tidak boleh seperti itu. Ya, di Aisyah tidak ada istilahnya swarga nunut neraka katut, karena amalan itu dari masing-masing begitu. Oke, baik Bun. Ini juga terkait kan selalu banyak orang mengatakan kalau perempuan itu dalam madrasatul ula ya. Iya, betul. Nah, kalau dari Bunda Aisyah nih, definisi madrasatul ula, definisi dari Aisyah itu kayak gimana sih, Bun? Madrasatul ula, madrasah itu dan dari kata sekolah ya. Iya, sekolah untuk ula anak-anak yang pertama. Iya. Jadi sebelum anak-anak kita itu mengenal sekolah di luar, sekolah yang tentunya pendidikan formal, itu tentunya anak itu mengenal dulu seorang ibu. Nah, disitulah ibu itu sebagai madrasatul ula. Bagaimana ibu mengenalkan kata-kata Allah, bagaimana ibu mengenalkan kata-kata yang sopan santun. Maka sebagai ibu juga harus pandai. Kalau ibunya tidak pandai, tentunya juga bingung bagaimana nanti kalau menghadapi pertanyaan anak-anaknya. Maka disitulah Aisyah peran penting dalam memandaikan ya, istilahnya itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Karena di Aisyah itu sendiri ada yang namanya pendidikan Aisyah itu ya. Jadi ada saya lupa namanya sih. Jadi ada pengkaderan. Jadi ada pengkaderan. Jadi bagaimana perempuan itu mulai dari madrasatul ula, madrasatul wusta, kemudian nanti kemudian sampai kepada usia tua juga masih ada pendidikan-pendidikan di dalam Aisyah itu. Makanya di Aisyah itu tidak sekedar pendidikan formal, tapi non formal. Di pengajian itu kan juga. Jadi kalau kita itu ngaji di Aisyah itu tentunya di situ kan tidak hanya ada suguhan makan, tapi yang penting itu adalah materi yang akan disampaikan kepada masyarakat pada saat itu.
Iya. Oke. Oh, adanya namanya itu TMA, Mbak. Oh, TMA. TMA, iya. Oke. Ini kan juga menjadi istilah juga. Tarbiyatul Mar'ah Aisyah Oh, namanya. Tarbiyatul Ya, Mar'ah, oke. Tarbiyatul Mar'ah Aisyah itu dimulai dari tingkat dasar, menengah, kemudian atas. Nah, Oke. itu namanya Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Berarti juga mendukung terkait teori-teori yang psikologi kalau anak itu harus tetap dididik sejak betul. dini terus habis itu pas SD, SMP, SMA bahkan kuliah sampai dewasa pun tetap gitu. Tetap. Itu pun Jadi, sudah ada silabus dari Aisyah sudah gitu. ada Aisyahnya. Bahkan di Aisyah itu ada bagaimana menjadi nenek begitu. Oh, Juga sampai ada itu ya? Iya. Bagaimana menjadi nenek menghadapi menantu, menghadapi anak, menghadapi cucu itu bagaimana? Kan sering ya Mbak ya terjadi itu gini. Wis ojo melokno bae. Jadi anak mesti mbah itu kan nenek itu lebih sayang ya sama cucunya itu melebihi dari anaknya. Sehingga kadang-kadang itu anak minta permen ibunya enggak boleh, tapi sama neneknya boleh. Lah itu disinilah maka sehingga di dalam keluarga itu tidak terjadi dualisme pendidikan itu. Okay. Jadi ada di Aisyah itu mulai dari remaja, kemudian ada binwin juga, ada pendidikan bimbingan perkawinan sebelum nikah. Nah, itu kurikulumnya juga sudah lengkap bagaimana di dalam rumah tangga itu mengatur ekonomi dan sebagainya itu sudah ada semuanya. Bagaimana harus berkumpul dengan kita harus menyesuaikan keadaan. Jadi dulu beda rumah, kemudian ada mertua, itu bagaimana seorang menantu sebagaimana itu sudah diajarkan di dalam binwin itu. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Bu Sohifah terkait kalau kita nih sebagai perempuan ingin dapatkan kurikulum itu kayak gimana caranya? Apakah ikut kajian dulu atau harus daftar Aisyah dulu? Insya Allah bisa itu, minta kurikulumnya itu bisa di TMA. Ya, jadi nanti Majelis Tabligh itu yang memiliki kurikulum itu. Iya. Oke, berarti bisa semuanya bebas ya, Bebas, di Aisyah tidak ada yang dirahasiakan. Insya Allah ilmu itu semakin diberikan maka semakin datang lagi ilmu yang baru. Amal dan jariah yang ya, Bu. bermanfaat. Iya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu. Oke, baik nih. Terus nih Bunda, terkait kita juga membahas terkait bagaimana masalah sosial saat ini ya Bunda ya, bahwa kita nggak bisa nggak bisa terlalu membenarkan terkait adanya kekerasan berbasis gender, terus juga ada juga terkait ketimpangan sosial di era digital saat ini ya Bun ya. Apalagi yang digital kan sangat-sangat tidak kita ketahui algoritmanya, kadang-kadang cepet, kadang-kadang lambat gitu. Betul. Nah, menurut Ibu nih, tantangan mana yang paling mendesak untuk kita tuh mendapat perhatian bersama dalam hal itu? Ya, ini apa? Informasi digital itu yang harus betul-betul harus kita miliki ilmunya. Karena apa? Karena memang sekarang ini anak-anak juga kan lebih mencintai HP-nya daripada ilmu yang dia dapatkan. Jadi kadang-kadang itu kan anak-anak itu dipanggil orang tua itu karena dengan HP-nya itu dia santai aja ya. Tapi kalau kemudian di-chat sama temannya dia akan lebih. Nah, ini makanya untuk di Aisyah itu ada yang namanya kemarin itu bagaimana kita mengetahui kejahatan digital. Itu juga diajarkan di Aisyah kemarin. Ya, jadi di Aisyah itu masalah hukum, masalah ini sudah diberikan kepada masyarakat secara umum. Ya. Gitu. Sehingga kita itu kadang-kadang bisa memilah dan memilih mana berita yang hoax dan mana berita yang memang betul-betul harus kita sikapi begitu. Oke. Iya. Baik Bu, kalau tantangan ketimpangan sosial kayak ada yang kelas miskin, kaya, menengah, terus juga ada juga terkait kekerasan berbasis gender kayak kekerasan seksual dan pelecehan seksual, itu menurut Ibu itu gimana sih Bu untuk solusi penanganannya itu? Penanganannya itu dalam keluarga. Jadi keluarga itu betul-betul jadi satu-satunya yang bisa menanggulangi kekerasan seksual itu tentunya di dalam keluarga itu juga harus harmonis dulu. Sebab biasanya anak-anak yang kena
kekerasan seksual itu biasanya di rumah tangganya itu, di dalam rumah tangganya itu kurang harmonis, biasanya seperti itu. Maka keluarga itu penting ya. Jadi keluarga sakinah itu penting ya, karena sekarang ini kan banyak sekali juga tingkat perceraian itu kan tinggi sekali. Nah itu juga akan mempengaruhi terhadap kejiwaan anak itu yang harus betul-betul kita bentuk itu adalah keluarga sakinah. Kalau keluarga sakinah, anak itu kan kadang-kadang itu saya itu kadang-kadang tanya ya pada anak-anak, loh nak kamu itu malam-malam begini kok masih di luar? Iya saya itu tidak suka di rumah, saya enakan di luar, saya lebih. Nah itu insya Allah kalau kita tanya insya Allah bukan keluarga Aisyah, insya Allah dalam keluarga Aisyah insya Allah tidak ada yang seperti itu. Ya memang kalau tak ada itu ya ujian bagi orang tua. Iya, Karena kan manusia dinamis ya Bu, bagi anak-anak ya. Pengaruh. Jadi yang mempengaruhi pendidikan anak itu kan satu keluarga, kemudian kan lingkungan, kemudian pertemanan itu kan nanti akan menjadi kalau pendidikan ya di rumah tangga sudah bagus, kemudian di pendidikan kadang-kadang orang tua sudah menyekolahkan anak di sekolah yang baik, tapi kemudian di luar itu lingkungan itu masih ada teman-temannya yang tidak baik, dan ini yang harus betul-betul kita jadikan pelajaran buat anak-anak kita itu. Oke, baik Bun. Ini kan kita membahas juga terkait mental ataupun kesehatan dari kesehatan mental itu kan menjadi isu yang sekarang ini sangat high gitu untuk dibicarakan gitu. Bagaimana sih Bun pentingnya ruang aman, terus dukungan komunitas dan solidaritas perempuan dalam membentuk perempuan yang tangguh dan berkemajuan? Nah, tentunya perempuan yang tangguh dan berkemajuan adalah perempuan yang beriman. Untuk itu iman itu harus dimiliki dulu ya. Jadi iman dan bertakwa kan 7 karakter perempuan berkemajuan itu yang pertama adalah bertakwa, iman dan bertakwa kepada Allah. Jadi 7 karakter, saya ulang ya, 7 karakter perempuan itu kan ada yang pertama adalah iman dan bertakwa. Kalau seseorang itu memiliki iman yang kuat, maka dia tidak mudah untuk stres. Karena semua itu dikembalikan kepada Allah. Apapun yang ada, yang dihadapi, dia pasrahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu taat beribadah. Ya, jadi kalau kita itu beriman kepada Allah, maka kata Allah di dalam surat At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau orang itu sudah berpedoman pada itu, maka insya Allah segala sesuatunya semuanya akan dipasrahkan kepada Allah. Jadi nggak ada yang stres ya. Tapi kalau nggak bertakwa kepada Allah, tentunya ono sing melayu nang dukun, ada yang curhat ke temannya, malah nggak tambah dikasih solusi, tapi malah ditambahi beban lagi ya. Kemudian wa may yattaqi kullu 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi ya. Jadi Allah itu akan memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dan tentunya orang yang diberi rezeki oleh Allah itu tentunya orang yang bertakwa. Jadi terusannya ayat tadi yaitu wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kesulitan apapun, bahkan mungkin kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi pun kalau kita itu pasrah kepada Allah, takwa kepada Allah, maka kita yakin bahwa Allah akan memberikan solusi. Itu. Jadi kemudian yang kedua tadi taat beribadah. Tentunya kalau kita menjadi perempuan beriman, tentunya kita harus menjaga ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Insya Allah ada pepatah yang mengatakan gini, jika engkau menjaga sholatmu maka kamu akan dijaga oleh Allah. Itu ya. Kemudian yang ketiga berakhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini penting ya. Jadi kan anak-anak sekarang itu kan masya Allah akhlaknya itu sudah mulai berubah ya, beda dengan dulu. Kalau sekarang itu mau lewat ke orang tua itu, kalau dulu itu kan nyun sewu permisi, tapi sekarang itu nah itu kayaknya sudah sopan santun itu sudah nggak dijaga lagi. Jadi lebih santai gitu ya, biasanya. Ya, dianggap
gak rundi wong tua di wong nom wis pokoke gitu aja. Itu anak-anak yang sekarang kadang-kadang, tapi insya Allah tidak semuanya. Insya Allah anak-anak yang binaan Aisyah insya Allah sudah insya Allah akan mengikuti alur yang diajarkan. Kemudian karena kesempurnaan iman seseorang itu adalah akhlaknya. Jadi Mas Yopo winter kaya apa jare wong Jawa, pintere sundul langit, nek akhlake gak apik maka dia tidak akan mulia. Maka akhlak itu penting. Kemudian yang keempat adalah berpikir tajdid. Jadi kita itu tidak jumud, tidak apa jarene nenek moyangku dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang itu saya masih melihat ya, ada anak-anak yang mau melahirkan, yang melahirkan itu ya. Setelah bayi lahir itu kemudian di depan rumahnya itu dipendem terus dikai kadang-kadang itu ari-arinya itu dikasih bumbu, dikasih lagi arepe dikare itu ya. Nah, padahal itu sudah harus dibuang saja gitu, nggak usah diberi itu. Nah, ini masih loh jadi wong tua aku biyen niku ngono. Nah, ini apa kata orang tua. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai perempuan berkemajuan, saya kira kita sudah tahu apa sih sebenarnya ari-ari itu apa. Sebenarnya yang harus betul-betul kita jaga betul itu siapa? Ya tentunya bayinya, asinya harus dijaga, bukan malah ari-arinya yang harus supaya nanti begini. Nah, itu adalah pemikiran yang tidak tajdid. Jadi masih kolot ya istilahnya. Nah, oleh sebab itu di Aisyah juga begitu. Kadang-kadang itu kan gini. Kita latihan digital. Ya, kita harus ikut itu. Ya, saya meskipun ya wis generasi tua ya. Jadi rada gaptek ya. Tapi kami tetap meminta kepada anak-anak muda itu. Ayo, yang muda-muda tetap harus melakukan pelatihan dakwah digital, saya gitu. Jadi tetap kemarin itu di Aisyah itu harus tetap ada dakwah digital yang dilakukan oleh anak-anak muda. Yang tua mendengarkan begitu ya. Jadi tetap kita ajak mereka itu untuk maju begitu. Jadi tidak begini, halah wis gak ngono-ngono, gak repot-repot enak koyo wong tua biyen ngene lho, ya ndak. Tapi kita mengajak anak-anak muda itu untuk maju. Kemudian yang kelima adalah wasatiyah. Jadi kita itu tidak keras. Tidak berada di garis kanan maupun kiri. Jadi kan tidak terlalu kolot, tapi juga tidak terlalu istilahnya bebas itu atau liberal gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak keras begitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada begini, Mbak. Ada anak itu setelah menikah, padahal dia itu seorang dokter, orang tuanya juga menyekolahkan juga sudah menghabiskan biaya banyak ya. Terus tahu-tahu setelah menikah sama suaminya tidak boleh bekerja karena perempuan itu harus di rumah. Nah ini kan juga, Aisyah tidak begitu, diperbolehkan bekerja, tetapi tetap tugas-tugas utama itu harus tetap dilakukan. Nah sekarang kan perempuan kan masih, kalau dulu perempuan itu kan kalau masak harus pakai kayu, sekarang itu loh magic jar sudah kan mudah ya. Sekarang ini kita dipermudah oleh kemajuan zaman itu, maka kita juga tidak boleh mempersulit diri. Katakan kalau dulu mesin cuci-cuci itu kan saya geumba-umba nang buri, makanya namanya dapur sumur kasur itu kan. Nah sekarang ceklek mesin cuci sudah bisa. Nah ini kan kita sudah berada di era modern, maka kita harus berada di dunia modern itu tanpa meninggalkan ajaran-ajaran agama yang benar. Makanya Aisyah itu bersifat wasatiyah. Jadi kalau yang kerja silahkan, termasuk perempuan ke masjid boleh. Perempuan itu boleh ke masjid, tidak boleh dilarang dan tidak boleh diperintah. Dipaksa suaminya, itu nama masjid tidak boleh. Tapi bagaimana suami itu harus mendorong istrinya itu bisa ke masjid, supaya suaminya juga bisa sholat di masjid, karena laki-laki wajib sholat di masjid kan begitu. Kemudian yang keenam adalah amalia sholihah. Banyak sekali amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh ibu-ibu Aisyah itu. Nah pada saat pandemi itu ibu-ibu Aisyah, dan bahkan itu sampai sekarang itu masih berjalan, yaitu mengadakan kegiatan centelan. Itu kan perbuatan baik ya, perbuatan baik. Jadi bagi yang kaya nyentelno, bagi yang miskin mengambil begitu. Nah itu sudah dilakukan Aisyah sejak zaman pandemi dulu sampai sekarang, itu masih berlanjut. Dan di dalam
di Aisyah juga ada yang namanya majelis ekonomi. Nah, majelis ekonomi ini dalam rangka supaya menguatkan perempuan itu tetap kuat, tetap tangguh, maka jangan sampai dapurnya itu tidak ngepul ya. Dan biasanya kalau kita lihat itu perceraian itu utamanya yang pertama adalah ekonomi. Yang pertama, jadi ranking pertama penyebab perceraian itu adalah ekonomi. Nah, Aisyah mencegah supaya perceraian itu tidak terjadi, maka perempuan harus pandai. Pandai apa saja, termasuk pandai berdagang. Maka ada majelis ekonomi itu kemarin alhamdulillah kami juga ditawari dari Disnaker itu ada beberapa pelatihan, diantaranya ada jasa boga. Dan ini alhamdulillah kemarin udah laporan 14 pelatihan itu, Bu, ilmunya begitu banyak. Ya nanti Aisyah buka kafe, saya bilang gitu. Aisyah buka kafe, nggak apa-apa, kafe yang islami, saya bilang gitu. Kemudian ada yang namanya pastry. Jadi ibu-ibu juga bisa membuat kue. Jadi nanti Aisyah itu kalau bisa, itu dari kita untuk kita. Jadi jangan sampai kita itu berbelanja ke orang lain, tapi ke kita sendiri. Itu di majelis ekonomi ada gerakan seperti itu. Kemudian ada sablon. Lah enggak mungkin sablon itu diberikan kepada Aisyah, maka kami berikan kepada pemuda. Nah, itu ada beberapa pelatihan yang harus diikuti Aisyah supaya Aisyah itu menjadi maju, begitu. Berarti tetap berdikari ya, meskipun Iya, sudah betul. nikah Iya. ataupun sudah pensiun lah dalam pekerjaannya itu. Betul, makanya kan dibilang pengacara, pengangguran tapi banyak acara, pensiun di Aisyah itu seperti itu. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu bersikap inklusif. Jadi di Aisyah itu tidak hanya orang Aisyah saja yang diberikan katakan bantuan dan sebagainya. Seperti ketika nah ini ada rendangmu ini ya, ini yang ini lazismu ya. Ini kita juga ketika kita membagikan juga tidak pada Aisyah saja. Tetapi kalau kita ikut lazismu gitu ya, kita juga sebarkan kepada anggota-anggota selain Aisyah. Dan alhamdulillah kami juga ada beberapa orang yang sebenarnya bukan Aisyah simpatisan, tapi kemudian ikut korban lazismu. Nah, berarti kan Aisyah ini tidak inklusif. Jadi tidak eksklusif tapi inklusif, jadi menerima siapapun. Dan begitu juga ketika ada kasus yang juga memerlukan bantuan Aisyah, kan di Posbakum itu ada namanya kasus pro bono, yaitu ada kasus tapi mereka tidak bisa bayar. Nah itu, jadi kami Posbakum melayani seperti itu. Nah sehingga orang-orang kan sekarang ini banyak Mbak, KDRT, kemudian anak-anak yang terlantar karena bapaknya meninggal. Nah itu bagaimana Aisyah bisa membantu mereka? Kalau sampai di ranah hukum, maka di situ ada bantuan hukum tanpa dipungut biaya. Dan itu pun tidak ditanya Aisyah apa enggak, tidak. Tapi di situ semuanya, tidak hanya Aisyah, di luar Aisyah pun juga dibantu. Begitu. Inklusif, tidak memandang bulu, tidak memandang suku ataupun agama gitu. Tidak. Bahkan pada saat pandemi itu orang yang ngambil candelan itu ada yang dari etnis lain, ada dari organisasi lain, itu dipersilakan. Iya, gitu. Wah, luar biasa sekali ya gerakan Bunda-Bunda Aisyah di Kota Surabaya tentunya. Nih Bun, tadi terkait pembahasan tugas utama perempuan nih, Bunda. Banyak sekali perempuan itu selalu dapat kayak kalimat-kalimat, udah kamu tugasnya perempuan itu di rumah aja. Yang tadi yang Bunda Sofifa bilang kalau tugas perempuan itu hanya masak di kasur sama bersih-bersih aja gitu. Masak, macak, manak. Iya, masak, macak, manak gitu ya. Nah, kalau dari perspektifnya Bunda-Bunda Aisyah dan juga dalam agama nih, tugas utama perempuan tuh apa sih setelah nikah itu? Tugas perempuan setelah menikah, dia harus berbakti kepada suami. Iya. Jadi dia menyenangkan ketika suami melihat, membuat suami itu senang. Kemudian dia menjaga harta suami. Jadi jangan sampai sebagai perempuan, tapi insya Allah di Aisyah tidak ada ya, suaminya bekerja, perempuan itu lalu shopping. Nah itu
tidak menjadi perempuan Aisyah, bukan menjadi perempuannya berkemajuan itu namanya kemajon. Jadi itu namanya kemajon. Jadi kalau perempuan berkemajuannya itu tadi, jadi istilahnya dia beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah pasti dia taat kepada suaminya, dan juga tidak lupa berbakti kepada kedua orang tua. Itu. Jadi intinya orang kalau sudah berumah tangga otomatis dia sudah mempunyai 2 keluarga, bahkan juga 3 keluarga kecil sendiri, kemudian keluarga ibunya, keluarga mertuanya. Nah di sini kita harus bisa berbuat seimbang, begitu. Itu tugas perempuan yang sudah. Kalau kemudian dia bekerja, maka nah itu tadi harus ada komunikasi yang baik dengan suami. Jadi kan mungkin suami juga takut ketika waduh kok gaji ke istriku aku kalah. Nah itu kan kadang-kadang juga takut ya. Betul. Seorang laki-laki itu takut karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan ada bahwa tapi kita tidak boleh mewarnai bahwa ar-rijalu qawwam bahwa semuanya itu tersaling, tidak, tetapi laki-laki itu adalah sebagai pelindung kita, sebagai orang perempuan itu pasti kita akan dilindungi oleh suami kita. Itu karena suami itu pasti lebih kuat daripada istri. Itu. Berarti perlu ada kerjasama dan komunikasi yang baik. bagus. Iya, jadi komunikasi itu penting dalam keluarga. Nah, sekarang itu kan banyak orang-orang itu komunikasinya itu padahal dia berhadap di rumah loh. Kadang-kadang itu ya HP-an. Ya, kok nandi ya? Pak, nandi Pak loh. Padahal kan loh mbok yo ketemu gitu loh daripada HP-an. Nah, gitu. Anak-anak juga begitu. Kadang-kadang komunikasinya itu padahal di rumah, anak di kamar, ibunya di dapur. Kadang-kadang pakai HP. Nah, padahal lebih baik ketemu. Komunikasi yang baik itu adalah berhadapan. Gitu. Berarti kayak kalau istilahnya kalau di rumah saya kalau di rumah saya ya Bunda ya, itu lebih baik itu ibu itu manggilnya tuh teriak daripada main HP, daripada ngomongnya pakai HP. Gina gitu. Tapi manggilnya betul. Langsung teriak Gina tanpa harus lihat HP gitu. Iya, betul. Itu juga jadi suasana yang luar biasa juga gitu ya, jadi memorable juga. Iya, jadi kan walah ibuku ki senengannya bengak-bengok aja. Itu kan kadang-kadang menjadi seni sendiri gitu. Ibuku ku cerewet. Gitu ya. Menjadi seni sendiri bagi anak-anak kita. Oke, baik nih Bunda. Nih kita akan membahas tentang pertanyaan yang sedikit random, sedikit acak ya Bunda ya. Yaitu adalah kalau Nyai Ahmad Dahlan hidup di era media sosial saat ini, kira-kira isu perempuan apa yang paling beliau perjuangkan? Kalau Nyai Ahmad Dahlan masih hidup. Kalau dulu zaman dulu Kiai Ahmad Dahlan, Nyai Dahlan itu kan melihat perempuan itu kan tidak bisa membaca. Maka Nyai Dahlan itu mengajak perempuan itu untuk belajar. Nah, kalau di dalam era digital sekarang, maka pasti Nyai Dahlan itu akan meminta kepada perempuan-perempuan itu supaya menguasai teknologi, begitu. Oke, kalau nih yang pertanyaannya selanjutnya, kalau jadi wanita karir, kan sekarang kan banyak perempuan itu yang berkarir terus juga berpendidikan tinggi gitu Bun. Kalau menurut Bunda, itu perempuan yang seperti itu tuh kayak berkemajuan atau malah melawan tradisi-tradisi tradisional yang selama ini mengatakan perempuan itu di rumah aja? Berarti melawan kodrat itu kodrat sebagai perempuan. Kalau kita melihat dari 7 karakter perempuan berkemajuan itu, maka bagaimana perempuan itu bisa menanggulangi rumah tangganya sendiri. Itu yang pertama. Jadi tadi itu tetap berbakti, tetap taat kepada suami selama suami itu menyuruh kepada kebaikan. Kemudian dia tidak merasa tinggi meskipun dia itu karirnya sudah tinggi. Dia karena tadi dia itu sudah punya rasa iman dan takwa tadi, maka otomatis perempuan yang semacam ini maka insya Allah itu tidak melawan daripada kodrat perempuan. Jadi tetap mengasuh anaknya. Jadi mengasuh anak itu tidak kemudian anak itu didekat terus, tidak. Ibu bekerja, kemudian beberapa jam ditelepon, "Nak, sudah makan." Itu sebuah komunikasi antara orang tua ketika orang tua itu sibuk.
sibuk, iya. Nah, sudah tidur. Nah, kemudian ibunya berusaha ketika kok waktunya anaknya itu tidur, ibunya baru pulang. Nah, bagaimana seorang ibu harus mencium anaknya atau bagaimana dia mengeluh? Saya kira insya Allah anak itu akan terasa. Ya. Jadi kualitas berhubungan dengan anak itu yang harus diperbaiki. Oke, berarti harus tangki cinta itu harus juga dipenuhi juga oleh orang tuanya ya. Betul. Makanya untuk menghindari adanya kesehatan masalah mental yang terjadi pada anak di kemudian harinya. Gitu. Jadi jangan sampai anak itu merasa bahwa ibuku kerja aku gak direken, aku gak dapat kasih sayang dari ibuku, aku hanya diberikan uang saja. Nah itu ada kan anak-anak yang seperti itu akhirnya kemudian stres dan sebagainya. Ya, dan insya Allah kalau orang tua memberikan pendidikan agama, memberikan percontohan yang baik, maka insya Allah anak itu akan tumbuh dengan baik. Oke, baik Bunda. Ini sudah di sesi terakhir nih. Kalau boleh nih, mungkin ada pesan untuk perempuan yang saat ini sedang berproses menuju dewasa atau masih usia di 20-an. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Pesan bagi anak-anak yang masih berusia remaja ya, itu supaya terus mencari ilmu, terus mencari ilmu dan juga harus harus bisa berketerampilan. Jadi harus terampil. Jadi ilmu itu juga harus dijalankan dan juga keterampilan tentang kewanitaan, tentang perempuan itu harus dimiliki. Jadi jangan sampai perempuan itu tidak tahu bisa caranya masak dan sebagainya. Jadi tetap identitas perempuan itu harus ada. Jadi jangan sampai wah aku wedok tapi tomboy ya. Jadi feminim itu tetap harus dijaga. Ya mengadakan buku feminisme itu ada. Ya. Nah, itu jadi kita tetap melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah karena dasarnya tadi surat An-Nahl tadi ya. Jadi Allah tidak membedakan orang-orang itu untuk berbuat baik itu laki-laki maupun perempuan. Itulah maka carilah ilmu setinggi-tingginya dan carilah keterampilan-keterampilan yang bisa bermanfaat untuk dirimu. Oh jadi gini ya Bunda ya. Jadi makanya kenapa video itu dikatakan jadi gini. Jadi kita akhirnya dapat banyak ilmu terkait nyata risal perempuan berkemajuan itu tidak hanya untuk ibu-ibu yang sudah perempuan yang sudah menikah ataupun ibu yang udah di usia 40 tahunan, tapi itu juga relevan juga untuk perempuan-perempuan yang muda gitu. Karena kan untuk menyiapkan menjadi istri atau menjadi ibu itu kan ada sebuah kurikulum-kurikulumnya gitu, dan itu pun disiapkan luar biasa ini. Ada, nah kita baru tahu nih nyata ada kurikulum ini. Gitu. Bahkan kemarin tuh ketika ketemu dengan Kemenak itu kita Kemenak kalah dengan Aisyah. Luar biasa sekali nih, emang sangat-sangat ibu-ibu berkemajuan. Bunda berkemajuan. Oke, baik Bunda, ini kita cukupkan ya. Terima kasih Bunda untuk waktunya untuk hadir pada hari ini. Saya tutup. Saya Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.